Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota Muhammad Rizky Asrianda, dengan saya Ilhami dan Belita. Selanjutnya, review dari pendahuluan, latar belakang, masalah, pengembangan proyek. Yang kedua ada analisa kebutuhan, secondary research, dan literatur review, dan persona. Untuk rancangan fungsionalitas, VPC Consumer, CEC, evaluasi, konteks skenario, VPC baru, paper dan prototipe. Selanjutnya, jadi pada latar belakang permasalahan yang kami dapatkan pada proyek ini kami kembangkan bertujuan untuk mengatasi permasalahan petani, yang mana banyak petani yang gagal panen disebabkan oleh gangguan hama. Kenapa ini penting diselesaikan? Karena hasil panen padi sangat terancam oleh hama dan membutuhkan solusi baru untuk menyelesaikannya. Jika masalah ini dapat diselesaikan, maka jumlah ekspor beras di Indonesia juga semakin meningkat, sehingga jadi salah satu solusi dalam memulihkan perekonomian negara. Solusi yang kami tawarkan membuat satu alat, yaitu penjaga padi. Alat ini berfungsi untuk sebagai penyemprot hama yang dideteksi menggunakan sensor PIR. Hama yang kami fokuskan adalah hama walang sengit. Alat ini dilengkapi sensor yang akan mendeteksi secara terus-menerus, dan jika terdapat hama, maka penyemprotan akan dilakukan secara otomatis. Selanjutnya, adapun pada secondary research and literature review, kami dapatkan permasalahan perancangan alat otomatis penyemprotan hama tanaman padi menggunakan sensor PIR dengan menggunakan sumber PV dan baterai. Jadi di sini ada juga alat penyemprotan otomatis, tapi di sini menggunakan baterai. Keunggulannya ada petani tidak perlu lagi mengeluarkan biaya operasional untuk petani. Yang kedua ada tidak boros penggunaan pestisida karena alat ini beroperasi pada malam hari. Yang ketiga ada penyemprotan ini ramah lingkungan karena tidak mencemari tanaman padi. Adapun kelemahannya terbatasnya insektisida yang bisa diformulasikan. Selanjutnya, literatur reviewnya ada alat pembasmi hama tanaman padi otomatis berbasis microcontroller yang menggunakan tegangan kejut listrik. Dari sumber jurnal, keunggulannya alat pembasmi hama tanaman pada otomatis berbasis microcontroller yang ramah lingkungan tanpa menggunakan pestisida. Jadi kelemahan dari alat ini yaitu hanya dapat bekerja pada malam hari. Untuk deskripsi yang ketiga ada perancangan dan pembuatan penyemprotan hama pada tanaman secara otomatis dengan informasi SMS gateway berbasis Arduino. Ini hampir sama juga. Jadi keunggulannya data waktu pada RTC dapat dibuat update setiap saat. Jadi nantinya media SMS dapat digunakan sebagai sistem kendali jarak jauh secara manual dan juga dapat difungsikan sebagai sistem monitoring penyemprotan hama pada tanaman padi. Untuk kelemahannya, proses penyemprotan ini membutuhkan tegangan 12 volt DC untuk suplai pompa air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baiklah, persona yang kami gunakan untuk proyek alat penjaga padi ini bernama Pak Rahmat yang berusia 35 tahun,
dengan pekerjaannya petani, telah menikah, dan tinggal di Aceh Besar. Kemudian goals atau tujuan yang diharapkan oleh Pak Rahmat terdiri dari beberapa tujuan. Yang pertama, memudahkan melakukan penyemprotan hama. Penyemprotan dapat dilakukan secara otomatis, kualitas padi meningkat besar, hasil panen meningkat besar, dan penyemprotan hama merata. Kemudian frustasi atau yang dialami oleh Pak Rahmat dalam pertaniannya, yang pertama ada banyaknya hama walang sangit pada padi, menurunnya hasil panen akibat hama, penyemprotan hama tidak merata, dan melakukan penyemprotan secara manual. Selanjutnya, nah, VPC Customer atau Value Proposition Canvas dari alat penjaga padi terdiri dari yang pertama ada Customer Job atau aktivitas yang dilakukan dari user. Yang pertama penyemprotan hama walang sangit. Sedangkan pains atau hal buruk yang dialami oleh user, yang pertama ada pengisian ulang pestisida, penyemprotan berulang, menghabiskan biaya. Sedangkan gains atau tujuan yang diharapkan oleh user, yang pertama hemat biaya, tidak menguras tenaga, kemudian mengurangi tenaga kerja manusia, dan penyemprotan dapat dilakukan dengan metode baru. Nah, produk and service yang kami tawarkan yaitu bernama alat penjaga padi, di mana pain relieversnya sistem biaya berkurang, dapat mendeteksi hama walang sangit, tidak membutuhkan tenaga kerja untuk penyemprotan hama, kemudian penyemprotan dapat dilakukan secara otomatis. Sedangkan gain creator dari alat penjaga padi, yang pertama ada mengurangi biaya dan menghemat waktu, memudahkan pekerjaan dalam penyemprotan hama walang sangit, dan penyemprotan dapat dilakukan secara otomatis. Selanjutnya, cost effect chain analysis atau CEC merupakan suatu metode yang kami angkat untuk dapat mengetahui sebab dan akibat dari masalah proyek yang kami kembangkan. Masalah utamanya adalah petani padi yang gagal panen yang disebabkan oleh penyemprotan pestisida tidak efektif dan adanya hama walang sangit. Kenapa di sini penyemprotan pestisida tidak efektif? Dikarenakan penyemprotan dilakukan berulang sehingga menguras tenaga dan menghabiskan biaya. Menghabiskan biaya disebabkan oleh pembelian pestisida dan menggunakan tenaga kerja penyemprotan. Sedangkan hama walang sangit menjadi masalah dalam petani padi yang gagal panen dikarenakan hama tersebut menghisap cairan bulir padi yang sedang mengisi sehingga padi menjadi hampa atau pengisian tidak sempurna. Selanjutnya, dari permasalahan tersebut kami mengevaluasi kembali terkait CEC dan ide yang kami kembangkan. Dari CEC tadi kami memfokuskan kepada dua hal. Yang pertama, penyemprotan tidak efektif, sehingga dari masalah tersebut kami menawarkan solusi penyemprotan otomatis. Kemudian masalah yang kedua, adanya hama walang sangit, dan solusi yang kami tawarkan yaitu terdapat lampu yang dapat menarik perhatian hama tersebut sehingga penyemprotan dapat dilakukan secara merata. Kemudian ide yang kami tawarkan bernama penjaga padi, di mana alat tersebut dapat menyelesaikan suatu aktivitas dari petani yaitu penyemprotan pestisida. Dengan fitur-fiturnya yang pertama dapat menarik perhatian hama walang sangit, kemudian dapat mengeluarkan cairan pestisida secara otomatis. Cairan pestisida yang dikeluarkan dapat di-setel dengan penyemprotan yang dilakukan 5 hari sekali. Kemudian dari fitur hama walang sangit tersebut, kami meletakkan suatu lampu LED yang akan menarik perhatian hama. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota berikutnya.
Baik, berikutnya konteks skenario atau storyboard. Pada storyboard ini ada 3 langkah. Yang pertama, user menyiapkan air pestisida dan mengatur waktu penyemprotan untuk beberapa hari. Yang kedua yaitu alat mendeteksi hama walang sangit dengan sensor yang ada pada lampu. Selanjutnya yang ketiga yaitu setelah alat mendeteksi hama secara otomatis, alat penyemprotan mengeluarkan cairan pestisida pada hama walang sangit yang terbang pada lampu yang menyala. Baik, pada proposition canvas baru ini terdapat 3 bagian yaitu gain receiver, gain creator, dan product and receiver yang bagian sisi kiri. Pada gain creator yaitu dapat melakukan penyemprotan secara otomatis 5 hari sekali. Dan yang kedua yaitu dapat menarik perhatian hama dengan lampu LED. Yang point receiver ini matinya hama walang sangit pada padi. Terus yang product and service-nya itu, nama produk kami yaitu alat penjaga padi. Dan customer job kami yaitu setting waktu penyemprotan. Yang ketiga. Ini adalah gambaran dari paper prototype kami yang dimana rancangan alat penjaga padi. Yang pada gambar pertama yaitu bentuk ilustrasi dari alat kami yaitu alat penjaga padi. Terus yang gambar kedua disebutkan di situ tempat menaruhnya tabung cairan pestisida. Terus yang langkah ketiganya tekan tombol yang telah diset agar penyiraman dilakukan 5 hari sekali. Proses penyemprotan hama yang terpancing cahaya. Lalu yang keempat ada gambar ilustrasi proses penyemprotan hama yang terpancing cahaya lampu LED setelah ditekan tombol untuk 5 hari sekali. Inilah hasil presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.